As-Sami artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mendengar doa-doa kita yang kita baca secara jahar dan suara besar, namun bahkan apa yang menjadi keinginan kita, yang tersimpan dalam relung kalbu kita yang paling dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Maha tahu, tapi juga Maha mendengar apa-apa yang menjadi keluh kesah para hambanya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang ke-61 kali ini, kita akan mengkaji nama Allah As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mendengar. Tentunya sebagai pihak yang kita sembah, salah satu sifat yang paling dibutuhkan hamba dari Tuhan yang disembahnya, Tuhan tersebut Maha mendengar. Untuk apa kita menyembah sesuatu yang tak bisa mendengar dan sesuatu yang tak dapat memahami apa yang disampaikan hamba kepada dirinya? Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang paling pantas untuk disembah menamakan dirinya As-Sami'. Ketika kita memanggilnya, maka dia pun mendengar panggilan kita. Ketika kita bermunajat dan bermohon kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah apa-apa yang kita pinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mendengar doa-doa kita yang kita baca secara jahar dan suara besar, namun bahkan apa yang menjadi keinginan kita, yang tersimpan dalam relung kalbu kita yang paling dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Maha tahu, tapi juga Maha mendengar apa-apa yang menjadi keluh kesah para hambanya. Karena dari itu, maka nama As-Sami', ketika kita memahami konsekuensi dari nama ini, kita akan menjadi tenang. Kenapa? Kita tahu setiap doa-doa yang kita panjatkan tidak akan semata-mata diucapkan tanpa ada respon. Karena Allah yang Maha mendengar dan Allah yang Maha mengetahui akan mengijabah apapun dengan cara yang terbaik. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan ijabah segala permohonan yang kalian panjatkan. Para pemirsa, berbeda dengan makhluk yang pendengarannya terbatas, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada sesuatu kecuali Allah Maha mendengarnya. Kalau manusia, kita punya batasan pada konteks pendengaran. Kita tidak mampu untuk mendengar suara yang terlalu halus dan pelan. Sebagaimana telinga kita juga tak mampu untuk mendengar suara yang begitu keras
dan memekakkan telinga. Namun Allah tidak ada sesuatu apapun, sebesar apapun suara, sekecil apapun suara, Allah Maha mendengarnya. Kalau kita sebagai makhluk untuk mendengar sesuatu, kita membutuhkan indera pendengaran. Sekiranya indera ini rusak, maka terganggu pula lah proses pendengaran yang ada pada kita. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mendengar segala sesuatu tanpa membutuhkan perantara apapun. Allah tak butuh alat, Allah tak butuh indera, dan lain sebagainya. Hal lain, ketika manusia mendengar, kita mendengar hanya mampu untuk mencerna apabila suara yang datang kepada kita jelas. Bahkan tidak jarang kalau ada dua sumber suara atau lebih yang keluar di waktu yang bersamaan. Tidak jarang kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dhaif, bingung ingin mencerna suara yang mana. Di situ ada suara musik, di situ ada surah Al-Quran, di situ ada anak menangis, di situ ada orang berteriak. Kemampuan manusia hanya dapat mencerna beberapa suara. Tapi ketika suara itu datang begitu banyak, maka di sini kita pun menyadari. Disinilah, bayangkan saat ini ada 8 miliar penduduk dunia. Kalau sekiranya semua penduduk dunia berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah di waktu yang bersamaan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disibukkan mendengar satu perkataan dari perkataan-perkataan lain yang dipanjatkan dan dimunajatkan kepadanya. Karena itu, disinilah letak kesempurnaan pendengaran Allah. Allah bukan hanya mendengar, tetapi Allah memahami apa yang diucapkan dan apa pesan di balik yang tak terucapkan. Kita lihat bagaimana kadang-kadang manusia mendengar, tapi belum tentu kita memahami yang kita dengar. Seorang kadang-kadang mendengar suara yang begitu variatif, begitu beragam. Ketika ditanya, apa yang kau dengar tadi? Tak tahu, aku dengar suara saja, tapi tidak paham apa maksudnya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jadi, tingkatan tertinggi dari pendengaran itu, seorang bukan hanya mendengar suara, tapi memahami apa pesan dan apa maksud di balik suara dan perkataan yang didengarnya. Para pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan dengan surah Al-Mujadilah. Surah ini bercerita tentang seorang wanita yang sudah lanjut usia mengadu kepada Rasul karena suaminya menziharnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan wanita itu bernama Khawlah binti Tha'labah. Dia berkata, Rasul, aku dinikahi suamiku ketika parasku masih cantik, ketika aku masih muda, ketika aku masih kuat, ketika perutku sudah melahirkan begitu banyak anak, fisikku sudah rentah. Suamiku berkata kepada aku, punggungmu sama seperti punggung makku untuk menggantung nasibku. Bagaimana aku berbuat, wahai Rasulullah? Aku mengadu kepada Allah, katanya. Ketika itu belum ada satupun ayat yang turun menjelaskan hukum wanita yang dizihar suaminya. Tapi betapa menarik, hanya beberapa menit setelah pulangnya wanita itu, datang malaikat Jibril menyampaikan firman Allah di awal surah Al-Mujadilah. Qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita yang tua tadi, mengadu tentang apa yang dilakukan suaminya terhadapnya, dan Allah Maha mendengar dialog yang berlangsung di antara kalian berdua. Yang menarik, Aisyah radhiyallahu anha
bercerita tentang ayat tadi. Aku mencoba menguping pembicaraan Nabi dengan Khawlah di balik tirai. Namun karena suara Khawlah yang begitu pelan, dia tidak ingin mempermalukan suaminya. Dia berbicara seperti berbisik-bisik dengan Rasulullah. Aisyah berkata, aku tak bisa untuk memahami perkataan Khawlah, walaupun jarakku dengannya begitu dekat. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mendengar. Allah katakan, aku dengar curhatanmu, wahai Khawlah. Aku tahu keluh kesah dan kegundahan dalam hatimu. Maka dari itu, nama As-Sami hendaknya menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Sebagai hamba, jangan pernah putus asa dan jangan pernah bosan untuk berdoa. Ketika kita membaca Quran, laksana kita sedang mendengar perkataan Allah. Dan ketika kita sedang berdoa, laksana kita sedang berbicara dengan Allah dan Allah mendengar apapun munajat, permintaan dan semua keluh kesah kita. Untuk itu, nama As-Sami, nama yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Karenanya, ketika Nabi Muhammad SAW di tahun ke-10 kenabian mengalami apa yang disebut dengan tahun kesedihan, meninggal pamannya, 10 hari berselang meninggal istrinya Khadijah. Kemudian Nabi berdakwah ke Taif, diusir dengan cara yang begitu tidak pantas kepada Rasulullah. Maka ganjarannya Allah Isra Mi'rajkan nabinya. Dan ketika kita melihat ayat pertama di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Penutup ayat ditutup dengan kata-kata innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar rintihan dalam hatimu Muhammad. Apa yang diucapkan orang-orang dari perkataan kasar untukmu Muhammad. Dan Allah Maha melihat bagaimana kondisimu di saat penduduk bumi tak mampu memberikan setawar sedingin untukmu, maka aku jemput kau untuk di-Isra Mi'rajkan. Karena aku Tuhan yang Maha mendengar dan Tuhan yang Maha melihat. Demikian nama As-Sami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.